Oke, halo listeners, welcome back to Bingkai Suara with me, Alivia. Untuk episode kali ini kita kedatangan penyanyi penulis muda berbakat asal Jakarta yang baru saja merilis single terbaru, and we are having Raffi Sudirman with us. Hello Raffi Sudirman, Hai, halo semuanya teman-teman. gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah Gimana Jakarta? kabarnya? Iya, alhamdulillah baik sekali. Di sini di Malang hujan. Apakah di Jakarta hujan juga? Di Jakarta kebetulan cerah. Oh cerah, alhamdulillah ya. Setelah kemarin isunya ada angin dan hujan yang gede sampai putih-putih gitu, Ya, banjir di mana-mana. jangan Emang badai lagi lagi musim dong, kali ya. please. Iya dong, jangan banjir-banjir, badai-badai lagi ya. Cukup sekali aja, udah ya. WFH ntar kita lama-lama nih. Iya. Iya, BTW mau ucapin selamat dulu nih ya atas rilisan terbarunya yang judulnya Heaven. Terima kasih banyak Kak, terima kasih banyak teman-teman. Fresh from the oven loh guys. Jam 12 malam TED dirilis hari Iya, ini. Jadi kalian harus klik sekarang. Di mana sih dengernya? ada di Spotify, di Apple Music, di YouTube juga. Nanti jam 7 malam ada MV-nya keluar. Terus No. di digital platform lainnya juga keluar di Nah, mana-mana. tuh. Nah, tuh di mana-mana udah ada ya teman-teman ya. Jadi bisa langsung dipencet, langsung di streaming dan nanti jam 7 malam ada musik videonya dari Heaven ini ya, Raffi ya. Yes. Yes, can wait to see it. Tapi sebelum kita membahas tentang lagunya Raffi yang baru nih ya, Heaven, mari kita kulik selami kehidupan pribadi Raffi Sudirman ini ya teman-teman ya, biar kita semua listeners tahu nih siapa sih Raffi Sudirman ini, siapa this talented artist. Boleh, Siap. boleh, boleh, boleh. Gimana tuh? Nah, jadi ini sesuai hasil tim riset ya. Waduh. Jadi Raffi ini adalah murid asuhan dari program di atas rata-rata generasi 2 by Erwin Gutawa dan juga Gita Gutawa. Dan ternyata Raffi Sudirman ini juga belajar musiknya tuh otodidak ya dari SD. Bener apa betul itu? Benar, kalau di atas rata-ratanya, dulu aku pas umur 12 atau 13 tahun, itu Mm-mm. aku pertama kali dimentorin sama Om Erwin Gutawa sama Kak Gita Gutawa. Dulu di situ bareng Lyodra juga. Lyodra juga di atas Oh, rata-rata. Dan iya. kalau otodidak sih sebenarnya awal-awal aku emang otodidak main gitar, main bass, Mm-mm. main saxophone, nyanyi juga sebenarnya otodidak. Tapi Oh, untuk saxophone pengen lebih serius lagi, pengen lebih matang lagi, jadi aku les privat. Dan alhamdulillahnya setelah kelas 6 SD, dari kelas 6 SD sampai sekarang, em, aku ngerasain banget signifikannya kalau misalnya les dan gak les ternyata. Karena di situ aku belajar teori dan lain-lain. betul. Emang kalau belajar ada gurunya itu malah lebih masuk ya ke dalam otak gitu. Iya, benar. Tapi ada anu nggak sih kayak pengaruh dari orang tua atau dari artis-artis favorit sampai Raffi tuh pengen banget belajar musik gitu sampai akhirnya belajar sendiri nyanyinya, gitarnya sampai les gitu. Jujur dari orang tua sendiri dia belum pernah main musik atau bikin musik. Keluarga saya tuh benar-benar nggak ada yang pemusik dan eh, tapi keluarga keluarga saya tuh suka banget dengerin musik, apalagi Kenny G. Jadi Oh. saksofonis dan itu membuat saya kayak, oh seru kali ya main saksofon. Tadinya nggak mau jadi penyanyi, tadinya mau jadi saksofonis. Ternyata pas coba-coba nyanyi, oh ternyata bagus juga nih. eh, Kalau nyanyi sambil main saksofon, nyanyi sambil main gitar, nyanyi sambil main piano. Dan disitulah terbentuk, oh Raffi bisa main saksofon, bisa nyanyi. Oh iya iya. Iya. Tapi kalau Raffi sendiri tuh ada kayak genre kesukaan gak sih kayak pengen nyanyi ini deh gitu. Genre kesukaan sebenarnya suka semua tahu. Oh. Tapi kalau untuk dipilih spesifiknya, aku suka pop, aku suka R&B, aku suka jazz. Oh. Oh, tapi kalau misalnya mau apa ya loncat dari genre-genre yang dinyanyiin sama Raffi sekarang tuh pengen loncat ke genre apa nih yang kayak pengen banget nih belum pernah coba belum pernah latihan sebelumnya gitu. Waduh, apa ya? Jujur aku suka banget dangdut sih. Waduh, Bukan dangdut bukan bercanda ya. Ini nggak bercanda karena aku serius. papa aku setiap hari tuh dengerin dangdut di rumah. Terus dari situ aku ngerasa kalau misalnya musik Indonesia tuh nggak cuman musik pop Indo, nggak cuman musik pop Melayu,
tapi juga ada musik dangdut yang menjadi ciri khas Indonesia tersendiri. Dan dari Betul, situ aku suka betul. banget penyanyi penyanyi dangdut favoritku Rhoma Irama. Oh ya, legend Ya, ya. dan lagu favoritku Kata Pujangga. Waduh, Dan siap, itu siap, siap. setiap setiap acara keluarga aku disuruh nyanyi dan pasti aku nyanyi lagu itu. Waduh, Mungkin udah mendarah daging. ya, mungkin bisa untuk selanjutnya mungkin aku bisa ngerilis dangdut X pop, dangdut X jazz yang lebih dikemas dengan style aku sendiri dan mungkin bisa menjadi lagu selanjutnya. Waduh, Siapa tahu boleh kan? banget. Boleh banget nih. Sambil main saksofon, terus kolaborasi sama artis-artis penyanyi dangdut gitu kan. Ini genre baru Langsung nih make teman-teman upin ya. Rhoma Ya Irama. kan? Iya Waduh, kan? Waduh, waduh. Ini iya sedang sih. mengguncangkan Indonesia ini ya, Raffi Iya Sudirman. sih. Ya kan? Nah, tapi ini ngomong-ngomong soal saksofonnya Raffi ya. Jadi ternyata Raffi Sudirman ini awalnya menjadi saksofonis, tapi akhirnya nyemplung juga ke dunia menyanyi ya. Yes, Dan ternyata namanya Puspa ya saksofonnya. Puspa. Cantik banget, namanya Anggun Lee ya. Wah, that's right. Sejak kapan nih punya Puspa dan kenapa namanya Puspa nih? Waktu itu aku kemarin banget baru nge-share foto aku bareng Puspa kelas 6 SD. Aku ketemu Puspa dari kelas 6 SD. Dan itu merupakan saksofon kedua aku. Jadi yang pertama tuh aku cuman pakai cuman 6 bulan. Pertama kali beli, habis itu disuruh ganti kan sama guru. Kamu mendingan beli ini lebih oke buat manggung. Ya udah. Pas di situ aku kelas 6 SD tuh, aku belajar saksofon dan ketemu Puspa dan sampai sekarang aku masih pakai si Puspa ini. Jadi Waduh, sekarang udah berapa tahun ya total ya? Udah mau 8 ke 9 tahun aku pakai Puspa. waduh, long lasting banget ya sama Besti yang satu ini, Besti Puspa. Besti Puspa ini Iya, setia banget ya. setia banget nih. Nah, tapi ada anu nggak sih kayak preferensi gitu ya kalau Raffi milih-milih instrumen tuh kayak kayak gimana gitu? Apakah harus yang enak dipegang atau kayak gimana gitu? Kalau aku sendiri sih, aku tentu pasti dari preferensiku sendiri dari soundnya ya. Dari Oh. suara yang dihasilkannya aku pengen kayak gimana. Kalau misalnya Puspa kan soundnya bright banget. Emang dari Mhm. dulu aku suka sound yang sangat clean, sangat terang gitu, sangat bright. Karena aku dulu suka dengerin kalau saxophone David Sanborn ada pemain saxophone zaman dulu ada namanya David Sanborn dan tone-nya itu sangat bright dan itu ada di Puspa ini. Jadi Waduh. setiap aku milih instrumen pasti ada tujuannya dari sound-nya itu tersendiri sih. Oh, ya, 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 ya. Biar cocok sama dimaininnya sama lagu apa gitu-gitu ya, Raffi. Yes, Biar cocok sama kepribadian Raffi juga mungkin ya nantinya. bener. Gitu Ya, kan. iya. Ketika Puspa ini sudah menjadi bagian dari Raffi ya teman-teman ya. Udah nggak tahu lagi dah. Bukan bestie lagi dah, udah belahan jiwa. Belahan jiwa. Iya. Nah, sekarang kita udah tahu nih ya Raffi itu siapa, penyanyi muda kan. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke lagunya Raffi yang baru ya kan. Raffi menyambut Januari 2023 ini dengan lagu Heaven, teman-teman. Well, Tinggal baru ya. ya udah lama ya. Maksudnya ini di lagunya tuh dibawain ulang sama Raffi gitu ya dari Malik and the Essentials. Bener. Lagu favoritku juga dari Malik, Heaven sih. Oh. Oh, Dan oh berarti emang fansnya Malik and the oh Essentials ini ya. dong, Malik Wah dong. iya, ternyata pakai kaos Malik, guys. Ya ampun. Aku tuh dari kelas 1 SMP. 1 SMP atau 2 SMP aku dengerin Malik. Terus aku sempet sepanggung bareng pas di atas rata-rata, foto bareng. Terus di SMA aku akhirnya sepanggung bareng, duet bareng mereka 2 kali. Terus sempet bikin lagu bareng sama Lale Manino. Terus sekarang jadi kerja sama bareng di lagu Heaven itu kayak Waduh. aku Enggak. mimpi setiap hari untuk hari ini gitu. Akhirnya kejadian gitu. Aduh. Ini salah satu contoh lucky fans ya teman-teman ya. Udah ngefans dari SMP terus udah collab bareng dan sekarang nyanyiin lagunya loh teman-teman. Ini definisi lucky fans banget sih ya. Itu, itu Dreams come true mimpi banget. kecilku banget. Nih, pasti rasanya puas banget ya Raffi ya udah bisa nyanyi. Puas banget, puas banget. Waduh, lagunya artis kesukaan loh teman-teman ya. Nah, dan ternyata di lagu Heaven ini kan di aransemen ulang ya, dan Raffi itu ngajak Kadipa Barus dan juga ngajak personel Malik and the Essentials buat
producing ini ya, reproducing lagi gitu kan. Nah, ini prosesnya kayak gimana nih? Katanya 1 hari doang ya recordingnya. Oh ya, recordingnya 1 hari. Aku dibantu sama Kak Dipa Barus, online juga kemarin, minggu, Hamin seminggu, recording aslinya kalau nggak salah. Itu kita workshop online lewat Zoom, via Zoom. Dia ngirimin stemsnya, aku ngirimin balik vokalku, terus Wih. ditempel-tempel-tempel. Vi jadinya gini ya lewat WhatsApp. Terus ketemu rekaman jadi cuman Wah, sehari. mulus ya jalannya ya. Wah, Kak Dipa mentor sih. Kak Dipa tuh dia gokil banget dan musiknya ternyata sebisa bikin joget itu karena emang aku suka banget musik-musik dance dan Malik juga musiknya semua mayoritas juga kalau live dance dan dari situ aku belajar banyak bareng Kadipa bareng Malik belum pernah ketemu sih jujur jadi bener-bener sama Kadipa doang dan lagu Heaven itu sendiri itu merupakan lagu yang sangat personal buat aku. Oke, iya, iya, iya. Semoga ntar ketemu lah ya sama Kamaliknya ya. Langsung tatap muka, langsung ya. Semoga ya. Semoga ya. Nah, tapi ini kan semua prosesnya online nih, nggak ada yang ketemu face to face di studio dan lain sebagainya. Nah, tantangannya sendiri apa sih Raffi gitu? Hmm, kalau ketemu di studionya cuma sekali, Oh, sekali. kalau sisanya online dan tantangannya sebenarnya nggak ada sih sebenarnya karena Hmm. gimana ya komunikasi antara aku dan Mas Dipa tuh sebenarnya enak ya. Kita based on awal-awalnya emang kita dari musik semuanya dan mau bahas musik juga gampang, mau bahas DAW juga gampang, mau bahas aransemen juga gampang karena aku juga producing sendiri juga sebelumnya kan dan aku Oh. main piano, main gitar, main bass, dia juga multi instrumentalis dan komunikasinya sebenarnya gampang dan pas ketemu langsung, oke Vi, ayo nyanyi, oh ayo main saxophone, Mas gue pengen ada tutti kayak gini nih sama synthesizer dulu nanti, oh yaudah nanti gue tambahin tutti gitu-gitu, gampang. Waduh, udah satu brain cell ya kalau bahasa Jakartanya itu. Udah Udah satu satu, otak lah. udah satu otak nih, malah enak ya. Jadi kayak, punya satu frekuensi yang sama dan juga udah punya persiapan yang sama. Jadi tinggal nambah-nambahin, udah nyambung ya gitu Iya, kadarnya. iya. Ya, ya, ya. Tapi kenapa sih kok lagu Heaven yang dipilih buat dibawain ulang? Kayak Malik kan udah banyak banget ya lagunya dari 2000-an gitu sampai sekarang. Kenapa kok lagu Heaven yang dipilih? Kalau aku sih ngelihatnya banyak banget lagu Malik yang sebenarnya masih banyak banget yang bagus, tapi belum semua orang yang mayoritas tahu seperti Untitled, seperti Pilihanku, Dia. Heaven ini adalah salah satu underrated songs dari Malik yang perlu orang lebih banyak tahu. Dan sebagai fans Malik garis keras, aku pengen banget lagu Heaven nih menjadi anthem lah, istilahnya anthem anak muda seumuran aku zaman sekarang yang suka lagu-lagunya Malik. Kalau ternyata oh ada lagu Malik yang seenak ini juga ya selain lagu-lagu Malik yang majority-nya ada lagu Heaven yang bisa juga buat dansa, bisa juga buat nemenin lagi di mobil atau bisa juga nemenin lagi pacaran. Ada lagu Heaven ini, gitu sih. Waduh, masuk ke segala itu ya, segala hal ya. Bisa pas lagi ngedate tuh bisa diputar gitu kan. Semua Iya, lagi kerja bisa diputar. liriknya bucin, terus liriknya seru, beatnya upbeat, bisa kemana-mana. Waduh. Nah, nah tuh teman-teman makanya langsung ya diklik itu lagu Heaven di Spotify dan nanti jam 7 ada musik videonya. Jangan sampai ketinggalan, jangan tidur dulu ya teman-teman ya. Nah, oke. Oh ya kemarin aku lihat di Instagramnya Raffi itu habis ada itu ya Endlessly Showcase ya. Oh ya, itu Desember 2022. Nah, waduh, menutup tahun 2022 dengan showcase, membuka tahun 2023 dengan rilisan baru. Sangat produktif, Raffi. Nah, dan udah ke Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Wow, muter-muter ya, keliling-keliling. Dan Bandung, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, ya Bogor, benar-benar benar. di Jakarta. Dan kemarin juga ke Big Bang Festival ya, penutupan ya, tanggal 1-nya. Tanggal 1 Januari di Big Bang Festival. Nah, ya, nah itu kan udah keliling-keliling nih dari Jakarta, Bogor, Bandung, dari ujung sono sampai ujung sini. Mana nih showcase atau tour yang Raffi rasa paling berkesan banget gitu dari beberapa kota ini? Wow,
Pertanyaan yang sangat menarik. Iya dong. Eh, tentunya my hometown Jakarta. Oh, kenapa tuh? Saya asli Jakarta kan, bokap Heeh. Betawi. Terus Oh, iya, iya, iya. bokap Betawi. Terus di situ saudara-saudara semua datang, semua penonton yang dari Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung itu semua berkumpul di Jakarta. Jadi bener-bener ramai banget di Antasari, venue di Antasari dan em, semuanya ini pertama kali experienceku semua orang yang nonton menyanyikan lagu-laguku. Jadi Widih. semuanya benar-benar hafal dari 1 sampai 11 lagu itu semuanya benar-benar nyanyi full dan ya itu pengalaman yang aku nggak bakal lupain sih sebenarnya. Iya, ya. Ya memang kayak pasti terharu banget ya bisa lihat teman-teman yang datang pas di Jakarta itu nyanyiin lagu-lagu yang udah Raffi tulis dengan keringat dan curahan emosi. Itu Waduh. itu nggak nyangka banget sih bakal kejadian seperti itu. Iya, 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 iya. Dan emang seru banget sih aku lihat di Instagramnya kayak main saksofon, terus orang-orang pada Eh. rame-rame gitu kan. Duh, itu kayak Terima vibes-nya kasih. nice banget sih. Pengen banget datang ke sana ya, saking di Malang aja. Ayo dong. Nanti aku ke Malang deh. Aduh, ditunggu ya, Boin. Semoga dalam waktu dekat bisa ke Malang ya, biar teman-teman yang suka sama karyanya Raffi bisa langsung ketemu sama Raffinya, ya nggak sih, guys? Oke, nah Raffi, setelah ada Heaven ini dan ada Endlessly Showcase, mau ada project atau event apa lagi nih di tahun 2023? Oh, untuk nextnya sebenarnya belum kepikiran sih. Harusnya Hmm. aku ngerilis lagu baru lagi. Terus aku ngerilis untuk album. Aku pengen ngeluarin album nextnya. Tapi karena baru baru banget ngeluarin EP dan sekarang baru banget ngerilis single dengan Malik. Kayaknya untuk sekarang kita maksimalin di sini dulu nih. Di kita push terus di live-nya, kita push terus di marketingnya. Di sini aku ngerasa banyak banget potensi soalnya. Jadi untuk nextnya aku masih memikirkan dulu. Oh iya, masih mikir-mikir ya. Tapi semoga aja bakal ada karya baru ya dari Raffi, mau album, EP, single terserah ya karena Amin. Raffi gitu loh. Pasti lagunya enak-enak ya teman-teman ya. Amin, amin, amin. Amin ya. Nah, jadi buat listeners yang lagi dengerin podcast ini, jangan lupa buat dengerin lagu Raffi Sudirman Heaven di Spotify dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa tungguin musik videonya malam ini. Nah, oke, Raffi makasih banget ya udah datang di Bingkai Suara. Gitu, makasih banget. Terima kasih Kak. Iya, kita selalu menantikan karya-karya terbaik Raffi Sudirman dan Puspa. Aduh, ditunggu, guys, ditunggu. Ya, ditunggu guys. Ya, oke. Dan aku juga mau ucapin terima kasih juga buat listeners yang selalu setia mendengarkan episode podcast Bingkai Suara. Dan jangan lupa buat dengerin terus episode lainnya di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di lain kesempatan. Goodbye listeners. Dah.